Aku bereinkarnasi menjadi penjaga gerbang perunggu raksasa. Di balik gerbang perunggu raksasa itu terkurung banyak monster, dan begitu gerbang perunggu raksasa terbuka, iblis tak terhitung akan menyerbu bintang biru. Saat itu seluruh bintang biru akan jatuh ke neraka. Secara kebetulan, acara ini sudah sampai pada streamer luar ruangan yang datang untuk berpetualang. Menemukan dan mencoba membuka gerbang perunggu. Untuk mencegah bintang biru menjadi neraka, aku segera maju untuk menghentikan mereka. Namun, ketika aku menjelaskan bahayanya dan membujuk mereka dengan baik, sebagai balasannya bukanlah pengertian dan rasa hormat, melainkan ejekan dari para streamer dan seluruh jagat maya. Karena kalian tidak mendengarkan nasihat baikku, jangan menyesal ketika iblis turun. Saat itu, sekelompok streamer datang ke dekat gerbang perunggu raksasa. Ketika melihat gerbang perunggu raksasa itu, mereka seketika tertarik. Di antara mereka ada seorang streamer dengan jutaan penggemar. Dia mengarahkan ponselnya ke gerbang perunggu raksasa dan berkata, "Ayah-ayah sekalian, para penggemar, apakah kalian ingin melihat gerbang perunggu raksasa ini? Misalnya, ayo kita coba." Streamer akan menyiarkan langsung kepada kalian saat gerbang perunggu raksasa ini dibuka. Ketika melihat gerbang perunggu raksasa itu, para penonton di ruang siaran langsung juga berseru dengan heran karena penasaran. Tidak mungkin, penemuan pintu ini terlalu besar. Tingginya setidaknya 20 hingga 30 meter. Mungkin ini adalah peninggalan dari zaman kuno. Para penonton di ruang siaran langsung terus mengirimkan pesan. Mendesak streamer untuk menjelajahinya lebih lanjut. Sekelompok streamer tidak terburu-buru, mereka berjalan menuju gerbang perunggu raksasa. Namun, saat rombongan ini hendak mendekati gerbang perunggu, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang. Aku menyarankan kalian untuk tidak mencoba membuka gerbang perunggu raksasa, bahkan jangan mendekatinya. Mendengar itu, seluruh rombongan itu berhenti melangkah. Sambil menoleh ke arah suara, mereka melihat seorang pemuda bertubuh tegap dengan keahlian pedang, mengenakan jaket bertudung hitam. Dia menatap mereka dengan tatapan dingin. Ini mengejutkanku. Dari mana orang ini muncul? Apakah ini staf seseorang? Kemunculanku membuat beberapa streamer dan penonton di ruang siaran langsung terkejut. Saudaraku, apa yang kamu lakukan? Bukan hanya penonton dan streamer yang bingung, tetapi juga para pengawal yang menyertainya. Mendengar itu, aku meliriknya. Itu tidak penting. Namun, demi keselamatan hidup kalian, aku menyarankan kalian untuk tidak mendekati pintu itu lagi. Silakan segera pergi. Mendengar perkataanku, sebelum pengawal itu sempat menjawab, streamer Asheng di belakangnya justru matanya berbinar. Sebagai streamer luar ruangan yang berani, dia dengan tajam mencium aroma popularitas. Semakin berbahaya tempatnya, semakin dia harus pergi. Karena penggemarnya suka menonton adegan menegangkan yang memacu adrenalin. Jadi, Asheng langsung memutar bola matanya. Dengan ekspresi tidak peduli, dia mengangkat kamera ponselnya dan berjalan maju. Demi keselamatan hidup kita, jangan bilang padaku bahwa di balik pintu ini ada semacam monster atau iblis. Jika situasinya seperti itu, hehe, itu akan terlalu mendebarkan. Mendengar perkataan Asheng, ekspresiku sedikit tidak senang. Saya bisa mengerti para streamer luar ruangan membuat pengaturan demi efek program, tetapi menghasilkan uang dengan kedok ini juga harus melihat situasinya. Berdasarkan ingatan pemilik asli, iblis dan monster di balik gerbang itu kuat dan aneh, dan dengan teknologi serta senjata di bumi biru saat ini, sama sekali tidak bisa melukai mereka sedikit pun. Begitu mereka masuk, seluruh bumi biru akan menderita. Benar-benar menjadi taman bermain bagi iblis dan monster. Memikirkan hal ini, saya memutuskan untuk mengungkap semuanya, agar orang-orang ini tahu betapa seriusnya masalah ini. Untuk menghindari terjadinya situasi seperti ini. Sejujurnya, gerbang perunggu ini terhubung ke banyak ruang kacau. Begitu terbuka, iblis dan monster di dalamnya akan keluar dan mengacaukan dunia. Dan dengan kemampuan kalian saat ini, tidak akan bisa menghentikan sama sekali. Yang menunggu kalian hanyalah kematian. Saya berkata dengan serius. Pada saat yang sama, saya terus memeriksa kemajuan aktivasi sistem. Karena begitu chat masuk, kemungkinan besar saya tidak perlu berbicara banyak dengan orang-orang ini. Dan menyelesaikannya langsung dengan kekuatan. Setelah kata-kata saya selesai, tempat itu sunyi sejenak selama 2 detik, tetapi kemudian terdengar tawa yang berlebihan. Hahaha. Penonton di ruang siaran langsung, apakah kalian mendengarnya? Bocah ini lucu sekali, berani sekali berbicara. Menurutku orang ini kebanyakan menonton film, atau kebanyakan membaca novel, apalagi ruang kacau. Dan iblis mengacaukan dunia, saat suasana tegang pecah, para streamer dan staf yang menyertainya juga ikut tertawa. Dan penonton di ruang siaran langsung semakin mengejek dengan pesan yang terus-menerus dikirim. Orang ini datang untuk melucu, bukan? Sekarang sudah zaman apa? Bahkan jika dia bilang ada alien di balik gerbang itu, aku masih bisa sedikit percaya. Belum tentu, lihatlah kerutan di dahinya, dan ekspresi serius itu. Mungkin dia benar-benar mengoceh. Seiring satu persatu lensa ponsel mengarah padaku, para penonton di ruang siaran langsung juga, sama seperti para streamer di tempat kejadian, mulai mengejekku. Melihat ini, aku menahan ejekan itu. Dan kembali memperingatkan mereka untuk menjauh dari gerbang perunggu. Tapi malah kembali menimbulkan tawa. Lagi pula di mata mereka. Meskipun hutan terbaru ini disebut salah satu dari 10 tempat terlarang, alasan sebenarnya mengapa tempat-tempat terlarang ini sulit dimasuki. Sebenarnya bukan karena kekuatan gaib, tetapi karena lingkungannya sendiri tidak cocok untuk kelangsungan hidup manusia. Hal ini telah dibuktikan oleh banyak ahli dan blogger terkenal. Jadi setelah orang-orang menerima pengaturan bahwa tidak ada hantu atau dewa di dunia ini sebelumnya, ketika mendengar hal-hal seperti iblis dan monster yang nyata, orang secara naluriah akan menganggap lawannya sakit jiwa. Atau ingin menarik perhatian dan mendapatkan lalu lintas? Kamu percaya apa yang kamu katakan? Apakah kita semua bodoh sepertimu? Tunggu, apa yang kamu katakan di balik gerbang itu? Apakah ada sesuatu yang berharga? Anak ini mengarang alasan yang tidak dapat diandalkan seperti itu hanya untuk menakut-nakuti kita sampai mati. Lalu dia bisa menelannya sendiri-sendirian. Hei, jangan bilang, ini memang mungkin.
Para streamer saling berbicara, tidak hanya mengatakan hal-hal sarkastik, tetapi juga menunjukkan ketekunan di mata mereka. Melihat ini, aku menghela napas dalam-dalam, kesedihan melintas di mataku. Pemikiran orang-orang ini sudah terbatas dan tetap. Tapi tidak percaya bukan berarti tidak ada. Kalian menganggap perkataanku lelucon, namun sebenarnya menurutku, kalian yang kurang hormat karena ketidaktahuan justru lebih konyol. Setelah berkata, pandanganku menyapu semua orang yang hadir. Kedengarannya bagus, tetapi jika tempat ini benar-benar berbahaya seperti yang kau katakan, mengapa tidak pergi saja? Mendengar kata-kataku, Asheng tanpa sadar mengernyit. Ia melihat tren opini di ruang siaran langsung. Banyak penonton mulai merasa tidak sabar, dan untuk tidak memengaruhi pendapatannya, dia memutuskan untuk tidak ragu lagi. Lupakan saja, aku tidak peduli siapa kamu. Kami datang ke tempat ini untuk menjelajahi semua yang tidak diketahui. Semua tindakan telah mendapatkan izin dari departemen terkait setempat, legal dan sesuai peraturan. Beberapa orang mengambil uang untuk beraksi dan segera mengerumuni. Menghampiriku dengan raut wajah tidak ramah, bagus sekali, memang pantas dipanggil kakak Shengku. Ayo lakukan saja, sudah seharusnya begini. Orang gila ini lambat sekali. Sangat memengaruhi pengalaman menonton. Sangat menjengkelkan orang yang mencari sensasi seperti ini, sama sekali tidak memikirkan perasaan orang lain. Penonton di ruang siaran langsung saling berdiskusi, kepadatan rentetan pesan meroket. Para pengawal juga melangkah menghampiriku. Sepertinya mereka akan memaksaku pergi. Namun saat itu, angin kencang entah dari mana bertiup menusuk tulang. Membuat baju zirah hitam di tubuhku berkibar-kibar. Detik berikutnya, sebuah suara notifikasi yang jelas terdengar di benakku. Ding, sistem telah selesai diaktifkan. Paket hadiah pemula sedang dibagikan. Segera setelah itu, aliran energi spiritual yang sangat besar mengalir cepat ke seluruh tubuhku. Dantian yang sudah layu milik pemilik asli kembali mengalir deras. Kekuatan langsung mencapai puncak kondisi sebelumnya. Bagus sekali. Merasakan kekuatan besar dalam tubuhku, pandanganku langsung menyapu beberapa orang itu. Pengawal ganas yang terus mendekatiku. Jika kamu tidak mendengarkan nasihat baik, maka aku hanya bisa mengusirmu. Setelah berkata begitu, aku meletakkan satu tangan di belakang punggungku dan perlahan menarik keluar sebilah pisau tulang hitam keemasan. Melihat pemandangan ini, semua orang tampak terkejut. Para pengawal bahkan berhenti melangkah dan segera mengeluarkan pistol dari pinggang mereka. Suasana tegang seketika. Semua orang menahan napas, tapi di saat berikutnya, seorang staf melihat situasi akan lepas kendali dan segera melangkah maju untuk menghentikan. 77 dan berbisik di telinga Asheng. Kemudian ekspresi Asheng berubah serius, sebelumnya dia hanya memikirkan efek program. 78 sama sekali tidak menyadari insiden itu akan segera meningkat menjadi kekerasan berdarah. 79 setelah diingatkan oleh sutradara, dia segera bereaksi. Saudaraku, 80 jika Anda ingin mencari ketenaran, saya bisa menuntut Anda. Anda berhasil. 81 saya harus mengakui Anda punya ide. Tapi jika Anda terus mengacau, itu sama saja dengan merusak mata pencaharian kita. 82 jadi, tolong tutup mulut Anda selanjutnya. Oke, kalau tidak, Anda tidak hanya akan menyinggung kami. 83 tetapi juga puluhan juta penggemar di ruang siaran langsung. Mohon pertimbangkan. 84 setelah berbicara, Asheng meminta pengawalnya untuk menurunkan senjata dan mundur 2 langkah. Terus waspada. 85 melihat ini, yang lain juga menatap saya dengan pandangan tidak ramah. Bahkan ada seorang streamer 86 yang langsung membalikan ponselnya, berniat menunjukkan kepada saya kemarahan penonton di ruang siaran langsung. 87 saya melihat rentetan pesan di ruang siaran langsung. Seluruh ruang siaran langsung dipenuhi dengan cercaan terhadap saya. 88 awalnya saya masih memiliki harapan dan belas kasihan pada dunia ini. Tetapi setelah melihat kata-kata 89 kotor di ruang siaran langsung, pikiran saya mulai berubah. Saya perlahan mengembuskan napas. 90 kemudian saya menggelengkan kepala. Manusia di bintang biru ini tidak hanya tidak mau mendengarkan nasihat, tidak tahu berterima kasih, tetapi juga mengejek dan memaki. 91 sebaliknya, Tuan asli berjuang dan menyegel monster hari demi hari, tahun demi tahun, menghadapi kekacauan hingga kematian. 92 akibatnya, dia mati-matian menjaga sekelompok orang seperti ini. 93 memikirkan hal ini, perasaan putus asa muncul di hati saya. 94 saya melihat sekeliling, lebih dari 20 orang berdiri di depan saya, tertawa terbahak-bahak. 95 jika kalian ingin pergi, biarkan saja kalian pergi. Apa katamu? 96 semua orang terkejut mendengar ini. Saya mengulanginya lagi, lalu tersenyum dan berbalik untuk membantu. 97 karena tidak ada yang mendengarkan nasihat, biarkan orang-orang ini menanggung konsekuensinya sendiri. Kemudian saya meneliti sebentar. 98 sistem saya yang bernama sistem kehancuran memiliki fungsi yang sederhana namun kuat. Setiap kali saya mendapatkan sedikit nilai kehancuran, 99 semua atribut saya akan bertambah 1. Saya bahkan tidak berpikir bahwa sebentar lagi, monster dari jurang akan turun ke bintang biru, 100 dan orang-orang yang tidak mendengarkan nasihat saya pasti akan memberi saya dan berbisik di telinga Asheng. Kemudian ekspresi Asheng berubah serius, sebelumnya dia hanya memikirkan efek program. Sama sekali tidak menyadari insiden itu akan segera meningkat menjadi kekerasan berdarah. Saat ini, setelah diingatkan oleh sutradara, dia segera sadar. Saudaraku, jika kamu ingin mencari ketenaran, maka aku akan menuntutmu, kamu berhasil. Aku harus mengakui kamu punya ide bagus, tapi jika kamu terus membuat masalah, itu sama saja dengan menghancurkan mata pencaharian kami. Jadi, tolong tutup mulut Anda selanjutnya, oke? Kalau tidak, Anda tidak hanya akan menyinggung kami, tetapi juga puluhan juta penggemar di ruang siaran langsung. Mohon pertimbangkan. Setelah selesai berbicara, Asheng memberi isyarat kepada pengawal yang menemaninya untuk menurunkan senjata mereka, dan mundur 2 langkah sambil tetap waspada. Melihat itu, yang lain juga menatapku dengan tatapan tidak ramah, dan bahkan ada seorang streamer membalikan ponselnya berniat menunjukkan padaku kemarahan penonton di ruang siaran langsung.
Aku melihat komentar di siaran langsung, seluruh siaran langsung dipenuhi dengan hinaan untukku. Awalnya aku masih memiliki harapan dan belas kasihan untuk dunia ini, tetapi melihat di dalam siaran langsung itu kotor di ruang siaran langsung, pikiran saya mulai berubah. Saya perlahan mengembuskan napas. Kemudian saya menggelengkan kepala. Manusia di bintang biru ini tidak hanya tidak mendengarkan nasihat, tetapi juga tidak tahu berterima kasih, bahkan malah mencemooh dan memaki. Merawat dan membunuh monster hari demi hari, tahun demi tahun, menyegel kekacauan sampai lupa bahaya. Hasilnya, orang-orang yang dia lindungi dengan segenap hati ternyata adalah orang-orang seperti ini. Memikirkan hal ini, perasaan putus asa membanjiri hati saya. Saya melihat sekeliling, lebih dari 20 orang yang berdiri di depan saya membungkuk dan tertawa. Jika kalian ingin melihatnya, maka biarkan kalian melihat sepuasnya. Semua orang terkejut mendengar ini. Saya mengulanginya lagi, lalu menarik pedang dan berbalik untuk membantu. Karena semua orang tidak mau mendengarkan nasihat, maka biarkan kelompok orang ini menanggung konsekuensinya sendiri. Nanti saya akan sedikit meneliti. Sistem saya yang bernama Heart of Destruction, fungsinya sederhana namun kuat, yaitu setiap kali mendapatkan satu nilai kebencian, akan meningkatkan semua atribut saya. Tidak kusangka nanti iblis dari jurang akan turun ke planet biru. Dan mereka yang tidak mendengarkan nasihatku pasti akan memberiku kebencian yang melimpah. Aku tiba-tiba merasa sistem ini benar-benar cocok untukku. Setelah itu, aku teringat. Karena aku sudah memilih arahku, aku langsung menuju gunung bersalju menjulang tinggi di kejauhan. Di puncak gunung itu terdapat kompleks bangunan kuno yang terisolasi dari dunia, dihuni oleh keluarga pertapa. Mereka telah mengemban tugas menjaga gerbang perunggu dari generasi ke generasi, memastikan ribuan tahun perdamaian di bintang biru. Dan pemilik asli adalah kepala keluarga mereka saat ini. 100 tahun lalu untuk memperkuat segel gerbang perunggu, dia melakukan perjalanan jauh dan tinggal di hutan Zuising. Sudah lama sekali tidak kembali. Di sisi lain, di depan gerbang perunggu, aku pikir dia hebat sekali. Langsung ciut, melihat aku pergi, saudara-saudara, kirimkan hadiah. Silakan pergi, selanjutnya Streamer akan membawamu membuka gerbang perunggu. Streamer lainnya mendengar kata-kata Asheng. Semua orang juga bergegas untuk terus berinteraksi dengan penonton di ruang siaran langsung. Selanjutnya, gerbang perunggu pasti akan terbuka. Karena peninggalan langka seperti ini tidak setiap hari ditemukan. Begitu terungkap, pasti akan memicu gelombang antusiasme. Pada saat itu, pihak berwenang juga akan sangat memperhatikan. Dan mereka sebagai orang pertama yang menemukan peninggalan ini. Setelah itu, mereka mungkin akan menerima kehormatan dan penghargaan khusus. Langkah ini bisa dibilang menang-menang. Segera sekelompok Streamer tiba di bawah gerbang perunggu. Berdiri di bawah gerbang raksasa setinggi 20 hingga 30 meter, mereka tampak sangat kecil. Sungguh ritme yang luar biasa. Kalian lihat pola di pintu, aku tidak tahu apakah itu pola dari tempat tertentu. Aku punya firasat di balik pintu itu. Pasti ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Kalau tidak, anak laki-laki tadi tidak akan begitu bersemangat. Daripada menebak-nebak di sini. Lebih baik langsung didorong saja. Nanti juga tahu apa itu perunggu. Benar. Saran untuk membuka gerbang perunggu dan menyelidikinya segera disetujui oleh Streamer lainnya. Penonton di ruang siaran langsung juga terus mengirimkan hadiah, mendesak semua orang untuk maju. Segera sekelompok lebih dari 20 orang. Semuanya berdiri di depan gerbang perunggu. 2 menit kemudian, diiringi suara benturan logam yang tumpul. Setelah semua orang mengerahkan segenap kekuatan mereka, gerbang perunggu akhirnya bergetar dan sedikit retak. Pada saat yang sama, di kedalaman jurang, banyak monster yang tertidur tiba-tiba membuka mata mereka. Ada apa dengan fluktuasi kuat ini? Mungkinkah gerbang terkutuk itu terbuka? Mungkinkah ini ilusi? Tunggu, perasaan ini, sepertinya bukan ilusi. Ini memang segel yang longgar. Gelombang energi yang dihasilkan, bukankah penjaga sial itu mengalami kecelakaan? Inilah yang menyebabkan segel menunjukkan tanda-tanda kehancuran yang begitu kuat, surga membantu iblis kita. Jika benar, kita bisa melihat hari lagi. Haha, gelombang semakin besar, sungguh patut dinantikan. Para iblis dan monster terus terbangun, mereka mengeluarkan teriakan kegirangan yang melengking, atau mata mereka bersinar merah. Menunggu sambil menatap celah pintu yang terus membesar. Namun di sisi lain planet biru, semua orang masih tenggelam dalam kegembiraan menemukan reruntuhan yang belum diketahui, tidak ada seorang pun yang menyadari bahaya yang akan datang. Seiring 20 lebih orang terus mendorong. Gerbang perunggu raksasa semakin terbuka lebar, kekuatan segel juga semakin menghilang. Terbuka. Mendengar suara itu, entah siapa yang berteriak bersemangat, semua orang langsung seperti disuntik energi, mendorong gerbang perunggu dengan lebih keras. Begitulah, setelah 2,5 menit, gerbang perunggu raksasa terbuka. Gerbang perunggu telah terbuka, semuanya seperti biasa. Semua orang mau tidak mau teringat perkataanku, dan tanpa sadar mulai mengolok-olok. Tapi tepat pada saat ini, gemerut, suara teredam dan menindas terdengar dari dalam gerbang perunggu, seolah-olah seluruh bumi bergetar. Detik berikutnya, angin kuning yang aneh mulai bertiup di langit dan bumi, pohon-pohon di hutan mengeluarkan suara gemerisik yang tidak menyenangkan, seolah-olah leher mereka dicekik. Segera setelah itu, awan hitam kemerahan muncul entah dari mana, langsung menutupi langit seluas ratusan mil di sekitar gerbang perunggu. Pada saat ini, baik orang-orang yang hadir maupun jutaan penonton di ruang siaran langsung dikejutkan oleh pemandangan mengerikan yang tiba-tiba muncul ini. Mereka terperangah, berdiri terpaku di depan mata mereka. Di sisi lain, di sebuah kuil yang lebih jauh, semua biksu tertarik oleh pemandangan ini dan berkumpul. Ini adalah tanda bahwa iblis akan muncul. Seorang biksu terkemuka, setelah melihat awan mengerikan yang membuat bulu kuduk merinding di langit. Jarang sekali membuka matanya lebar-lebar. Apa? Guru Kongguan? Ini tidak mungkin, kan? Dunia saat ini damai, bagaimana mungkin ada iblis yang muncul? Ya, Guru, apakah Anda salah lihat? Para biksu semua berpikir.
Dunia saat ini sudah damai selama ratusan tahun, bahkan beberapa makhluk halus kecil pun tidak pernah muncul, apalagi yang bisa menyebabkan makhluk iblis besar yang disebabkan oleh fenomena alam. Dan ketika semua biksu baru saja mengungkapkan sikap mereka, terdengar suara gemerincing berturut-turut, semua patung Buddha di aula jatuh secara otomatis. Patung Buddha Tathagata di tengah aula utama bahkan hancur berkeping-keping. Ya Tuhan, apakah ini dosa atau pahala? Semua biksu berseru serempak. Mata mereka dipenuhi ketidakmengertian dan ketakutan. Master Kongguan menghela napas panjang, matanya serius. Dunia begitu kecil, namun, bukan hanya Master Kongguan yang merenungkan hal ini. Di Gunung Longhu, yang terkenal karena membasmi iblis, para Taois itu juga tampak seperti menghadapi musuh besar. Fenomena melahirkan iblis, cuaca alam berubah selamanya. Seorang lelaki tua berambut putih berjubah Tianxi berkata dengan serius. Dia adalah orang paling senior di Gunung Longhu saat ini. Dia berusia 200 tahun dan sebelumnya berada dalam pengasingan, tidak lagi mengurus urusan dunia. Namun barusan, dia bertindak tidak seperti biasanya dan keluar dari gunung belakang. Di alun-alun di depan kuil Tianxi. Tuan, saya ingat situasi seperti ini pernah terjadi 100 tahun yang lalu. Saat itu, fenomena itu hanya berlangsung kurang dari setengah menit, tetapi sekarang sudah hampir 10 menit, energi iblis semakin kuat. Anda bilang, mungkinkah kepala sekte Gunung Longhu saat ini hilang begitu saja? Orang itu tidak menoleh ke belakang, tetapi dari tatapan enggan di matanya, dia sudah mengetahui jawabannya. Saat ini, tempat dengan energi iblis paling pekat adalah di hutan baru. Asheng dan yang lainnya tampak sedikit kelelahan. Barusan, angin kencang tiba-tiba berhenti, dan semua orang belum sempat bereaksi terhadap ketakutan itu. Lingkungan menjadi seperti ini. Apa yang terjadi? Apakah ini cuaca ekstrim? Ini terlalu menakutkan. Teman-teman di ruang siaran langsung, apakah kalian melihatnya barusan? Seberapa besar risiko yang diambil streamer untuk menyiarkannya kepada kalian? Hadiahnya silakan dikirim. Mari kita coba mencari keberuntungan. Boom, cerak, bang, tiba-tiba terdengar suara keras. Petir merah seperti naga turun dari awan hitam, langsung menghantam gerbang perunggu besar itu. Dan menciptakan lubang besar. Detik berikutnya, kabut hitam pekat keluar dari celah itu. Dan terdengar tawa serak yang membuat gigi ngilu. Itu, suara apa itu? Mungkinkah benar-benar ada iblis? Mungkinkah itu suara angin? Semua orang di depan gerbang terlempar ke tanah oleh sisa-sisa petir tadi. Mereka menoleh dengan ngeri ke arah lubang, dan di dalam gerbang perunggu yang gelap gulita. Sepasang mata merah darah menyala. Rasa takut yang luar biasa tiba-tiba menyerang semua orang. Napas jahat yang terus-menerus keluar dari gerbang perunggu membuat semua orang gemetar tak terkendali. Baiklah, lari. Dengan teriakan, semua orang tersadar. 177 mereka merangkak kembali ke arah datangnya. Namun seperti biasa, sekelompok monster hitam keluar dari balik pintu perunggu. 178 mereka seperti mencium bau nikmat, langsung menyerbu para streamer yang kabur panik. Beberapa orang yang tertinggal di belakang rombongan 179 diterkam dan dicabik-cabik oleh monster lapar. Seketika tulang belulang dan daging berterbangan, pemandangan yang mengerikan. Namun ini baru permulaan. 180 dengan lolongan tawa yang merobek langit, monster berkepala dua yang besar terbang keluar. Seluruh tubuhnya diselimuti aura iblis yang menggebu-gebu, 181 semua makhluk di sekitarnya dengan cepat layu dan mati. Melihat pemandangan ini, bahkan seorang streamer pun ketakutan sampai mengompol. 182 baru saat itulah semua orang tersadar bahwa perkataan pria berbusana hitam itu benar. Para streamer yang kini putus asa 183 hanya bisa menaruh harapan pada para pengawal. Namun kenyataannya, sebagian besar pengawal kabur lebih cepat dari para streamer dan sudah menghilang. 184 hanya tersisa satu pengawal yang paling tegap, masih memiliki sedikit rasa profesional, terus mengikuti di belakang kerumunan. 185 saat semua orang mengira mereka bisa mengandalkan pengawal ini untuk mendapatkan sedikit waktu untuk melarikan diri. Seorang staf yang baru saja menyadari ada yang tidak beres 186 dipenggal kepalanya oleh pengawal dengan sebilah pedang. Seketika darah muncrat. Ternyata pengawal itu telah dirasuki oleh monster dari balik pintu perunggu. 187 kini ia dengan rakus menikmati kenyamanan yang diberikan oleh kabut darah yang memenuhi udara. Orang-orang yang terkejut secara visual 188 tidak bisa berpikir jernih. Di benak semua orang hanya ada satu pikiran. Lari ke kota. 189 namun orang-orang yang mengira bisa mengandalkan kekuatan militer kota, sama sekali tidak bisa mengubah nasib tragis mereka. Karena monster berkepala dua yang haus akan pelampiasan 190 setelah keluar dari pintu perunggu, langsung terbang menuju kota terdekat. Di alun-alun pusat kota 191 orang-orang sedetik sebelumnya masih mengamati benda terbang tak dikenal di langit, apakah mirip UFO atau kelelawar. 192 sedetik kemudian mereka melihat benda itu menukik cepat ke bawah. Salah satu kepala dari benda itu menyemburkan cairan hitam dari mulutnya. 193 aduh, lari, wajahku, tolong aku. 194 ternyata dimanapun cairan hitam itu mengenai, semuanya terkorosi. Seluruh alun-alun dalam hitungan detik 195 terbakar menjadi beberapa kawah besar. Seketika asap putih bercampur bau busuk dan teriakan memenuhi setiap sudut. 196 jeritan kesengsaraan terdengar di mana-mana, bagaikan neraka di bumi. Saat itu, sejak pintu perunggu dibuka paksa, belum sampai setengah jam. 197 dan kota yang dulunya makmur, kini menjadi neraka di bumi. Di mana-mana dipenuhi aura kematian. 198 serangan acak monster berkepala dua terus berlanjut. Namun saat ini pemerintah sudah mulai mengerahkan kekuatan 199 untuk menghadapi bencana yang datang tiba-tiba. Bagus sekali, kita selamat. 200 rangkaian tindakan ini tanpa disadari membawa harapan bagi orang-orang yang berada dalam kesulitan. Tak lama kemudian, beberapa mereka merangkak kembali ke arah datangnya. Namun seperti biasa, sekelompok monster hitam keluar dari balik pintu perunggu. Mereka menerjang para streamer yang melarikan diri seperti mencium aroma darah yang lezat. Beberapa orang yang tertinggal di belakang rombongan
tertempar ke bawah dan dimakan oleh monster lapar. Seketika, tulang belulang dan daging beterbangan, pemandangannya mengerikan. Namun, ini baru permulaan. Seiring lolongan menusuk bergema di langit, seekor naga iblis berkepala dua berukuran raksasa terbang keluar. Tubuhnya diselimuti oleh energi iblis yang mengamuk. Makhluk yang dilewati dengan cepat layu dan mati. Melihat pemandangan ini, para streamer ketakutan sampai mengompol di tempat. Pada saat itu, semua orang baru tersadar bahwa perkataan pria berbaju hitam tadi benar. Para streamer yang putus asa saat ini hanya bisa menitipkan harapan pada para pengawal. Namun kenyataannya, sebagian besar pengawal kabur lebih cepat dari para streamer, sudah menghilang tanpa jejak. Hanya tersisa satu orang yang paling kekar, masih memiliki sedikit dedikasi profesional, dan terus mengikuti di belakang kerumunan. Saat semua orang mengira mereka bisa mengandalkan pengawal ini untuk bertahan hidup sejenak, seorang kru yang baru menyadari kelainan. Terpenggal oleh pengawal itu. Seketika darah muncrat. Ternyata pengawal itu telah dirasuki oleh monster dari balik gerbang perunggu. Saat ini, ia sedang menikmati dengan raku sensasi nyaman yang diberikan oleh kabut darah di langit. Semua orang yang terkejut secara visual tidak dapat berpikir jernih. Dalam pikiran semua orang hanya ada satu pikiran, melarikan diri. Melarikan diri ke kota. Namun, orang-orang yang mengira dapat mengandalkan kekuatan militer kota, sama sekali tidak dapat mengubah nasib tragis mereka. Karena monster berkepala dua yang tidak sabaran itu. Setelah keluar dari gerbang perunggu, langsung menuju kota terdekat, terbang menuju alun-alun di pusat kota. Orang-orang detik sebelumnya masih mengamati objek tak dikenal di langit, apakah itu seperti UFO atau kelelawar. Detik berikutnya, mereka melihat benda itu menukik dengan cepat, dan salah satunya menyemburkan cairan hitam dari mulut di kepalanya. Aduh, lari, wajahku, tolong aku. Ternyata dimanapun cairan hitam itu berada, semuanya terkikis. Seluruh alun-alun dalam beberapa detik saja terbakar menjadi beberapa lubang besar. Seketika, asap putih disertai bau busuk dan teriakan memenuhi setiap sudut. Jeritan di mana-mana seperti neraka di bumi. Saat itu, belum sampai setengah jam sejak gerbang perunggu dibuka secara paksa. Dan kota yang dulunya makmur kini menjadi neraka di bumi, di mana-mana dipenuhi bau kematian. Serangan tanpa pandang bulu naga berkepala dua terus berlanjut, tetapi saat ini para petinggi Vanguard mulai mengerahkan pasukan. Anda menghadapi bencana yang tiba-tiba. Bagus sekali, kita selamat. Serangkaian tindakan ini tanpa sengaja membawa harapan bagi orang-orang yang putus asa. Namun, beberapa helikopter mendekati naga berkepala dua. Duk 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 duk. Tembakan bertubi-tubi seketika mengepung naga iblis berkepala dua. Melihat situasi ini, penduduk yang menjadi garda terdepan menunjukkan ekspresi kegembiraan di wajah mereka. Sekalipun kau bertubuh besar, tapi selama terbuat dari daging, itu pasti akan terluka. Namun setelah satu putaran panah, naga iblis berkepala dua tetap tak terluka. Sebaliknya, karena marah, matanya memerah. Apa? Tidak ada kerusakan sama sekali. Bagaimana mungkin? Habis sudah, benar-benar habis. Warga kota merasa putus asa. Cepat pergi, monster itu datang ke arah kita. Dengan teriakan keras, pilot helikopter tanpa ragu langsung menaikkan ketinggian. Tapi naga iblis berkepala dua tidak hanya memiliki pertahanan yang luar biasa, kecepatannya pun sangat cepat. Hanya butuh kurang dari 10 detik untuk menabrak semua helikopter pendukung. Para petugas polisi khusus yang terbunuh bersama mesin mereka. Para pejabat resmi kota Xianfeng melihat gambar mengerikan yang kembali dari lokasi kejadian. Mereka tercengang dan penuh kebingungan. Kemudian, wali kota Xianfeng segera mengeluarkan pemberitahuan darurat untuk meminta bantuan. Dan seiring dengan penyebaran berita, berita tentang kota perintis diserang oleh naga berkepala dua dengan cepat menyebar di internet, menimbulkan kepanikan kiamat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di sisi lain, di hutan terbaru, Ah Sheng dan sejumlah streamer yang berlari cepat. Saat ini mereka sudah jauh dari tempat pelepasan awal. Seorang streamer mulai menyesal. Jika saja pintu itu tidak dibuka, apakah tidak akan sampai seperti sekarang? Staf lain melihat itu, teringat perkataan Chen Hao yang menasihati mereka. Seketika semua orang teringat, Chen Hao pernah memperingatkan mereka berkali-kali. Namun saat ini semuanya sudah terlambat. Namun, saat semua orang berlari menuju pinggiran kota dengan perasaan campur aduk, di jalan yang harus mereka lewati, tiba-tiba muncul sosok hantu wanita berbaju merah. Para streamer melihatnya, dan berhenti sejenak. Mereka mengamati dengan hati-hati hantu wanita berbaju merah tak jauh dari situ. Tiba-tiba, hantu wanita berbaju merah menghilang dari tempatnya. Detik berikutnya, dia muncul di belakang seorang streamer. Menyerang lawan secara tiba-tiba. Plak! Streamer itu seketika tertusuk tembus. Rasa sakit yang hebat membuatnya mengeluarkan jeritan mengerikan, tolong. Namun sebelum dia selesai berbicara, tubuhnya dengan cepat mengerut dan mengering. Seluruh energi vitalnya tersedot seketika. Orang-orang yang tersisa melihat hantu wanita itu begitu mengerikan dan kejam, seketika merinding dan semakin mati-matian melarikan diri. Namun sayangnya, karena mereka sudah menjadi sasaran, tidak ada kesempatan untuk hidup. Di sisi lain, di tempat gerbang perunggu yang sudah menjadi reruntuhan, iblis nyata semakin banyak. Tanpa ikatan segel gerbang raksasa perunggu, para hantu bagaikan banjir bandang yang tak terbendung. Para iblis itu langsung menuju ke kota Xianfeng terdekat. Dengan cara ini, kota yang sudah kacau balau akibat monster berkepala dua itu, sekali lagi dilanda bencana supranatural, dan banyak hantu ganas datang dengan membawa dendam. Di tengah jeritan ketakutan yang luar biasa dari manusia, jalanan seketika dipenuhi oleh banyak sekali mayat dan tulang belulang. Kota Xianfeng telah menjadi neraka di bumi. Saat ini, di antara kerumunan yang melarikan diri ke pintu masuk bawah tanah, tiba-tiba ada seseorang yang berteriak ketakutan dan menuju ke pintu masuk bawah tanah dengan panik. Kemudian semua orang melihat makhluk raksasa dengan kaki tak terhitung jumlahnya merangkak keluar dengan cepat. Tentakel. Sialan, kenapa bisa ada tentakel sebesar ini? Mereka sama sekali tidak menganggap tentakel raksasa yang muncul di depan mereka ini palsu. Jadi kini mereka hampir tidak punya jalan untuk melarikan diri.
Melihat tentakel raksasa yang muncul di depan mata mereka, mereka sama sekali tidak menganggap ini palsu. Jadi sekarang hampir tidak ada jalan untuk melarikan diri. Situasi mengerikan seperti neraka ini tentu saja menarik perhatian besar dari netizen di internet. Awalnya kukira ini video lelucon atau semacamnya. Ternyata sungguhan. Mengerikan sekali. Kelelawar raksasa di langit itu belum terselesaikan. Sekarang ada begitu banyak serangga raksasa. Ada apa ini? Para netizen berdiskusi dengan sengit. Di antara mereka terdapat banyak pembahasan tentang karma. Mereka semua ingin tahu mengapa iblis-iblis ini muncul. Tiba-tiba, sebuah rekaman siaran langsung ditemukan oleh netizen anonim. Diupload ke berbagai forum dan halaman utama situs resmi. Video ini dengan cepat diteruskan dan diberi judul eksplosif yang sangat terkait dengan kekacauan iblis. Seiring dengan meningkatnya jumlah klik, orang-orang akhirnya memahami penyebab dan proses terbentuknya bencana. Setelah menonton video tersebut, opini publik segera berbalik. Kebanyakan orang menganggap para streamer itulah yang mencari mati sehingga menyebabkan situasi saat ini karena jika mereka mendengarkan nasihat Chen Hao. Hal ini tidak akan terjadi apalagi sampai banyak orang tewas setelah mengetahui kebenaran semua orang ingin segera menemukan sang pahlawan itu. Sementara itu, popularitas Chen Hao di internet juga meroket karena kejadian ini. Namun sangat disayangkan, tidak peduli seberapa keras netizen berusaha. Meskipun menggunakan berbagai cara, mereka tidak menemukan sedikitpun informasi tentang Chen Hao. Tanpa disadari, aku yang dicari oleh ratusan juta orang. Sedang berendam di pemandian air panas di puncak gunung tidak jauh dari kota Fangward. Pada saat yang sama, aku mendengarkan suara sintetis mekanis yang terus berdering di benakku. Senyumku hampir merekah. Zhao Tiansheng merasa menyesal. Sistem peningkatan atribut penuh host merasa menyesal. Sistem peningkatan atribut penuh host, dan seterusnya. Merasakan kekuatanku meningkat setiap detik, aku menghela napas lega. Sejak gerbang perunggu terbuka, aku sudah kembali ke kediaman keluarga. Saat itu, anggota keluarga Chen sedikit terkejut dengan kembaliku. Bagaimanapun, setiap generasi keluarga memiliki tanggung jawab untuk menjaga gerbang perunggu. Belum pernah terlihat. Namun setelah saya menjelaskan masalahnya kepada semua orang secara sederhana, seluruh anggota keluarga terdiam. Di satu sisi, mereka merasa bahwa orang-orang di zaman sekarang sungguh tidak tahu berterima kasih, tidak hanya tidak mengerti rasa syukur tetapi juga mengejek dan memaki para pahlawan yang telah membawa kedamaian turun-temurun bagi mereka. Di sisi lain, karena sifat kebaikan mereka, setelah mengetahui kabar tentang iblis yang mengamuk, mereka merasakan sedikit belas kasihan. Namun, keluarga Chen selalu mengutamakan keputusan satu orang demi keluarga, karena posisi ini membutuhkan pengorbanan paling besar. Saat saya sedang berendam di bak mandi, seorang tetua terhormat dari klan datang ke kolam air panas. "Klan, maafkan saya karena lancang mengganggu Anda." Aku perlahan membuka mataku, aku kira-kira menebak maksudnya, tapi tetap bertanya. "Chen Bing, ada apa?" Chen Bing ragu sejenak, akhirnya ia ingin membujuk. "Klan, saya tahu Anda merasa kecewa karena ketidakpahaman orang-orang di dunia, tetapi saat ini begitu banyak orang yang telah tewas dalam pertempuran di garis depan, apakah Anda benar-benar akan terus berdiam diri saja?" Mendengar itu, aku mengangkat alis. "Kalau tidak, bagaimana? Anda ingin saya menyelamatkan mereka?" Nadaku agak tidak ramah, wajahku juga menjadi dingin. Melihat ini, Chen Bing merasa sedikit takut, ia berpikir sejenak dan berniat mengungkapkannya dengan cara yang lebih halus. "Klan, Anda salah paham. Saya merasa bahwa menjaga segel pintu perunggu adalah misi klan, dan saat ini iblis merajalela. Jika tidak segera ditangani, saya khawatir itu akan mempengaruhi keselamatan anggota klan. Jika ini masalahnya, Anda tidak perlu khawatir." Aku melambaikan tanganku dan melanjutkan. "Saya bersumpah atas nama leluhur klan yang telah tiada, bahkan jika seluruh makhluk di bumi binatang diserang oleh iblis, saya pasti akan menjaga anggota klan tetap aman. Tetapi untuk orang lain, mereka tidak pantas." Chen Bing mendengar kata-kata ini, hatinya langsung dingin setengah jalan. Meskipun dia tahu bahwa semua ini adalah akibat dari perbuatan orang-orang di zaman sekarang, dia tidak bisa membayangkan begitu banyak nyawa tak berdosa akan mati mengenaskan di tangan iblis. Dia tetap merasa tidak tega. Saya tentu saja melihat pikiran pihak lain, dan segera berkata, "Kamu mungkin berpikir saya berhati batu, tetapi pernahkah kamu berpikir, apakah orang-orang di zaman sekarang masih layak untuk keluarga kita? Menjaganya dari generasi ke generasi?" Ini, Chen Bing ragu-ragu setelah mendengar ini. Saya terus berkata, "Mereka telah kehilangan rasa hormat, dan lebih lagi kehilangan rasa syukur, jadi kali ini biarkan mereka tahu apa harganya." Kata-kata saya membuat Chen Bing terdiam. Dia tahu bahwa saat ini dia tidak bisa membujuk saya, jadi dia hanya bisa menghela napas panjang. Dalam hati ia merasa harga yang harus dibayar terlalu mahal. Pada saat yang sama, para iblis menerobos keluar dari jurang. Mereka tidak hanya menguasai seluruh kota Xianfeng dalam waktu singkat, tetapi juga memiliki kecenderungan untuk menyerbu kota-kota sekitar lainnya. Dan di dekat gerbang perunggu yang retak itu, beberapa sosok terbang keluar dari jurang. "Hehe, akhirnya keluar." Seorang sucubus yang sangat memikat, tertawa tanpa suara setelah mendarat. Beberapa rekannya yang mengikutinya dari belakang juga ikut bersorak gembira. "Benar, benar. Setelah disegel di jurang begitu lama, setiap hari berhadapan dengan makhluk jelek itu, sangat menyebalkan, pria manusia lebih tampan. Penampilannya juga sangat menarik. Sucubus ini bisa berbicara seperti manusia, monster level ini. Dari ukuran saja, ukurannya berkali-kali lipat lebih besar dari naga berkepala dua sebelumnya. Hahaha, 1000 tahun penuh, sungguh kenangan yang tak terlupakan." Naga iblis berputar di langit, lalu berubah menjadi sinar hitam dan mendarat di depan beberapa sucubus. Molly juga baik-baik saja, di antara para sucubus yang paling mempesona, yang terkemuka. Begitu iblis bergerak mendekat, naga iblis yang mengambil wujud manusia muncul, tersenyum jahat. Lord Rea menyipitkan mata, menyinari dari atas ke bawah, menatap bekas luka di pahlawan. Bertanya secara sugestif kembali ke dunia manusia, "Apa rencanamu?" Merasa diperhatikan, nada suara Molika menjadi dingin. "Sudah tersegel ratusan tahun.
Aku tidak bisa menerima ini. Aku akan membuat umat manusia membayar. Aku akan membalas dendam. Hahaha, bagus sekali. Tidak menunggu Molonreya menyampaikan pendapatnya. Suara berat lainnya terdengar, dan dari jurang keluarlah iblis besar yang tampak seperti Yuyan. Tubuh bagian atasnya berbentuk manusia, dengan 12 tangan di punggungnya yang terus bergerak. Raja 10.000 budak, kau juga muncul. Molonreya sedikit terkejut. Dia tersenyum dan menyapa setelah melihat pihak lain. Molika juga tertawa terbahak-bahak, Tuan Raja 10.000 budak. Di mana pasukan Eter Anda sekarang? Mendengar ini, Raja Wan Nu tersenyum kejam. Ia melambaikan tangannya, dan dari gerbang perunggu di belakangnya, keluarlah tentara kerangka yang tak terhitung jumlahnya mengenakan jubah palsu. Kakak mereka memancarkan aura ganas, jelas terbebani oleh kebencian, semuanya dari 1000 tahun yang lalu. Manusia yang menyegel kami dipenuhi kebencian. Ribuan tahun lalu klan kota bersatu dengan kekuatan lain untuk menyegel kami di jurang tak berujung. Sekarang akhirnya kami keluar, kali ini aku akan membuat mereka membayar mahal, nikmati penghinaan dan kegelapan. Beberapa iblis tingkat tinggi telah membuat pernyataan berani. Mereka ingin bersatu dan membalas dendam pada manusia. Para prajurit garis depan. Selusin helikopter tempur dan tank sedang bergerak menuju wilayah para prajurit garis depan dari markas. Cepat lihat. Militer datang, kita selamat, para prajurit garis depan sedang membantu warga yang melarikan diri. Setelah melihat bantuan datang, harapan kembali menyala di hati mereka. Semua orang percaya dari lubuk hati. Selama militer campur tangan, pasti bisa memusnahkan iblis-iblis yang mengamuk ini. Di sisi lain, di perbatasan garis depan. Di dalam markas komando sementara, semua petinggi dan perwira siap siaga. Seorang pria parubaya di depan. Menatap layar dengan saksama, menyampaikan tuntutan misi kali ini, para prajurit yang menerima instruksi misi. Sudah tiba di garis depan, di wilayah yang paling rusak parah, lapor. Telah memasuki posisi desain terbaik, mohon instruksi. Ini adalah pesan dari formasi tank. Kemudian formasi helikopter tempur juga melaporkan, tidak ada yang perlu dikatakan, masing-masing mencari target. Biar binatang buas ini tahu betapa hebatnya kita. Tembak. Pria parubaya itu langsung memberi perintah, selusin helikopter tempur dan formasi tank semuanya siap. Detik berikutnya, bum bum bum, tembakan meriam tank dan peluru minigun, bersamaan menargetkan monster di langit dan bumi. Melakukan penekanan tembakan gila, semburan api menjulang tinggi, asap mengepul. Serangan yang begitu dahsyat. Bahkan monster dengan kulit tebal pun tak luput dari luka. Namun yang terpengaruh, hanyalah monster dan iblis yang lebih lemah. Monster kuat yang tersisa dan para hantu. Sama sekali tidak terpengaruh. Tembakan penembus lapis baja untuk target besar, dan bom pembakar untuk yang kecil di darat. Melihat pemandangan ini, para komandan memerintahkan serangan yang ditargetkan secara langsung, boom. Salah satu tank yang menerima perintah dengan cepat mengisi amunisi dan mengarahkan serangan ke monster beruang raksasa tidak jauh dari sana. Peluru penembus lapis baja menghantam monster itu seketika dengan energi kinetik yang kuat, dan ia tewas seketika. Melihat situasi ini, semua prajurit yang datang untuk mendukung merasa terhibur. Seketika mereka merasa bahwa kekuatan serangan manusia tidak sepenuhnya tak terkalahkan. Bagus, kerja bagus. Benda-benda ini tidak ada artinya, aku baru saja pulih. Para tentara dan pejabat tinggi yang menyaksikan juga melakukan otopsi, semuanya sangat bersemangat. Namun, segalanya tidak akan berkembang seperti yang dibayangkan. Dengan berkedipnya beberapa cahaya merah, monster tingkat tinggi juga tiba di atas kota. Inikah cara manusia sekarang? Menarik. Raja 10.000 Buddha melihat ke bawah ke kota-kota kecil di tanah dengan dingin. Dengan ekspresi geli di wajahnya. Hehe, gerakannya memang besar, tapi kekuatannya tidak begitu kuat. Morika, iblis batin, juga menjilat bibirnya karena penasaran. Naga iblis Rea tampak tidak peduli dengan ini, kemampuan sekecil ini, masih terlalu jauh. Sepertinya kita tidak perlu bertindak sendiri. Setelah berbicara, seberkas cahaya merah muncul di tangannya. Kemudian, terdengar lolongan naga kelabu yang sulit dihindari. Langit di kejauhan tiba-tiba menjadi gelap, dan ratusan naga terbang berbagai ukuran dipanggil. Terbang cepat ke arah mereka. Tentara naga menyerbu kota Vanguard, dengan kekuatan yang tak tertandingi. Mereka melancarkan serangan ganas. Api naga menutupi tank, logam langsung meleleh, orang-orang di dalam tank berubah menjadi arang. Napas es membekukan lambung kapal, helikopter bersenjata jatuh dari langit seperti ledakan di mana-mana. Tidak mungkin. Di pos komando sementara, tidak ada yang menyangka pasukan elit yang sebelumnya berhasil menyerang satu monster, ini musnah seketika. Kekuatan mengerikan apa ini? Hahaha, aku tidak menyangka manusia setelah sekian lama. Ternyata menjadi begitu lemah. Naga iblis Rhea tertawa terbahak-bahak di dalam perutku, menyampaikan pidato kemenangannya. Raja 10.000 Buddha memandangi pemandangan tragis di kejauhan. Dia tidak bisa berdiri sendirian. Dia memanifestasikan pedang besar di tangannya, mengarahkannya ke sana, dan kemudian pasukan berat keluar dari tanah. Berlari ke segala arah seiring berjalannya waktu, pasukan garis depan benar-benar runtuh. Namun, iblis-iblis itu tampaknya tidak puas dan mulai bergerak ke kota-kota terdekat. Yang pertama diserang adalah kota Yaoshui yang paling dekat. Dengan banyaknya peringatan dini di siang hari, pemerintah telah merencanakan sejak awal dan segera menutup perbatasan. Dan mencari berbagai kekuatan untuk berkumpul dan melindungi tempat ini. Ini tidak hanya mencakup pasukan militer, tetapi juga beberapa sukarelawan dan orang-orang berbakat dari masyarakat. Pada saat ini, karena perbedaan pandangan dan pendapat mereka sedang berdiskusi sengit. Mengapa kamu datang untuk memeriahkan suasana? Apa yang bisa mereka lakukan? Mereka menggertak dan memarahi. Seorang perwira tinggi militer memandang. Beberapa orang yang mengenakan jubah berkata dengan tidak sabar. Mendengar ini, seorang pendeta tahu muda dari Gunung Longhu merasa sedikit tidak senang. Kita bisa melakukan banyak hal. Paling tidak, kita bisa menghadapi iblis-iblis itu. Sihir lebih berguna daripada pesawat dan tank. Kamu, perwira militer itu tersedak.
Untuk sementara waktu, kita tidak di sini untuk bertengkar. Kedua belah pihak sedikit emosional. Pada saat ini, seorang pendeta tahu wanita terkemuka menengahi. Mengerti. Ternyata itu kakak senior meskipun Zhang Yuanxin masih sedikit tidak puas, tapi mendengar kakak senior berbicara. Dia pun menahannya. Baik, kita semua adalah rekan seperjuangan dengan tujuan yang sama. Mari kita segera diskusikan rencana penyelamatannya. Saat itu, komandan tertinggi kali ini berbicara. Semua orang mengangguk mendengar. Dan setuju. Maka diskusi selanjutnya segera dimulai. Segera, rencana penyelamatan awal telah ditetapkan. Komandan adalah seorang pemimpin pasukan bernama Sun Weidong. Dia akan memimpin sendiri pasukan dalam operasi penyelamatan ini. Setelah rencana selesai, semua pasukan akan bersiap dan berangkat. Di sisi lain, di ruang depan, tampaknya jumlah iblis telah berkurang. Alasannya adalah daerah ini hampir tidak ada manusia yang tersisa hidup. Para iblis secara alami akan pindah ke tempat lain. Melihat situasi ini, kecepatan perjalanan Sun Weidong dan rombongannya tiba-tiba bertambah, karena saat ini ruang depan relatif aman. Seiring tim penyelamat terus bergerak maju, beberapa penyintas yang bersembunyi juga ditemukan satu persatu. Semuanya berjalan lancar kemudian kedua tim menuju ke tempat paling suram di langit. Tiba di tepi hutan paling baru ini adalah misi penting kedua mereka sebelumnya Si Zun pernah memberitahu kita. Ada keberadaan khusus di hutan purba ini dan kini energi iblis di sini sangat kental sumbernya pasti di dalam. Saat berbicara terlihat dua orang berseragam petualangan luar ruangan dari balik semak belukar tinggi memperlihatkan diri. Melihat ini, tim penyelamat segera mengirim orang untuk menolong setelah kedua orang itu diselamatkan wajah Sabai penuh kegembiraan. Terus-menerus berterima kasih kepada tim penyelamat Sun Weidong maju sambil tersenyum menenangkan emosi keduanya. Dan mengatur personel untuk mengantar mereka kembali ke zona aman belakang tapi ini Zhang Yuanfei melihat pakaian lawan. Jangan sebutkan lagi gara-gara membuka pintu sial itu nyaris saja nyawa kami melayang. Kalau boleh aku bilang seharusnya tidak ada saja Zhang Yuanfei yang selalu tenang. Saat mendengar lawan mengatakan telah membuka gerbang perunggu emosinya langsung tak terkendali Yuanfei tiba. Saat mengamati Sun Weidong melihat Zhang Yuanfei begitu bersemangat merasakan firasat buruk. Selesai segel gerbang perunggu pasti rusak ini bukan lagi urusan kami. Yuan Xiang segera kembali ke sekte untuk melaporkan kejahatan Tianxi bernama Yuan Xiang. Sepertinya memahami keseriusan masalahnya tanpa berkata apa-apa lagi berubah menjadi aliran cahaya menuju kejauhan saat ini Zhang Yuanfei menoleh dengan waspada. Hutan jatuh bintang kemudian menghela napas dan menjelaskan bahayanya kepada semua orang. Apa saat Sun Weidong dan yang lainnya mendengarkan penjelasan Zhang Yuanfei. Setelah konsekuensi membuka gerbang perunggu dia sangat marah hingga gerahamnya bergemeletuk. Sun Weidong segera mengambil senapan mesin. Menodongkannya ke kepala salah satu streamer bajingan katakan. Mengapa kamu membuka gerbang brengsek itu jika tidak bisa memberikan alasan bagus aku akan langsung menembakmu. Aku bertanya kami juga tidak tahu akan jadi begini tadinya paman hanya ingin mencari uang dari siaran langsung tidak menyangka. Streamer yang ditodong senjata adalah Ashing dia ketakutan berlutut di tanah badannya gemetar tak terkendali. Mencari uang dari siaran langsung Sun Weidong memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam menggertakkan giginya dan membenci kata demi kata. Aku sialan tunggu dulu melihat Sun Weidong kehilangan akal dan hendak menarik pelatuknya. Zhang Yuanfei segera maju menghentikan Sersan San masalah sudah terjadi meskipun kamu membunuh mereka sekarang. Tidak akan menyelesaikan masalah apakah begitu saja dibiarkan Sun Weidong dengan mata merah bertanya tak mengerti. Aku bukan bermaksud begitu, hanya saja sebelum mereka membayar harga yang pantas. Aku masih perlu mengklarifikasi beberapa masalah. Mendengar ini, Sun Weidong perlahan menurunkan senjatanya, tetapi masih berbalik dan mengarahkan ayam goreng kedua streamer. Dia terengah-engah dan mundur. Zhang Yuanfei bertanya, sebelum kalian membuka gerbang perunggu. Adakah yang melangkah maju untuk menghentikan dan menjelaskan bahayanya? Asheng dan streamer lainnya, Wen Yanjunxi, mengangguk, menceritakan apa yang terjadi setelah mereka bertemu Chen Hao. Secara rinci, Zhang Yuanfei sudah mendengar tentang keluarga Chen yang menjaga segel sebelum dia datang. Mengetahui bahwa pihak lain telah memenuhi kewajiban untuk mengingatkan Zulan, tetapi malah ditertawakan dan dihina, dia mengerti di dalam hatinya. Dia menoleh untuk melihat Sun Weidong dan tidak berkata apa-apa lagi. Sun Weidong mendengarkan di samping untuk waktu yang lama. Setelah mengetahui seluk-beluk masalah ini, dia segera menghubungi markas besar komando untuk mengevakuasi kota King Kuang. Markas besar juga merespons dengan cepat. Karena mereka tidak tahu keberadaan Chen Hao, mereka mengeluarkan pengumuman pencarian orang dengan hadiah besar, mencoba mencari orang itu dengan kekuatan semua orang. Setelah berita ini dirilis, nama Chen Hao segera dikenal oleh seluruh umat manusia di Blue Star dalam waktu singkat. Semua orang mencari petunjuk dengan cara apapun demi hadiah dan keselamatan pribadi. Saat itu, di sisi lain, Mololi melihat pengumuman pencarian dan mengetahui bahwa penjaga perunggu masih hidup, jadi dia berdiskusi dengan Sucubus Morika untuk membalas Chen Hao, sang penjaga gerbang. Selain itu, Mololi sudah tahu keberadaan penjaga gerbang Chen Hao dari tangan Raja Hantu. Mendengar ini, Morika menjilat bibirnya dengan gembira. Kalau begitu tunggu apa lagi? Cepat pergi, katanya. Kedua iblis tingkat tinggi itu masing-masing menggunakan kemampuan mereka dan menuju ke arah hutan terbaru. Tepi hutan terbaru. Selama 2 hari terakhir, para malaikat Gunung Longhu dan tentara telah ditempatkan di sini karena iblis terus-menerus mengalir keluar. Mereka tetap tidak berani gegabah masuk atau pergi, dan hanya bisa menunggu kabar. Aku juga tidak tahu kemana perginya penjaga gerbang itu. Sungguh kejam, melihat para penjelajah hutan manusia tidak bertindak, kalau aku juga tidak akan peduli. Siapa suruh orang-orang itu tidak mendengarkan nasihat dan memarahi orang, benar-benar sia-sia. Beberapa malaikat kecil dari Gunung Longhu sedang minum air. Mengobrol tanpa tujuan. Tetapi tiba-tiba, suara wanita yang mempesona datang dari atas kepala mereka. Oh, ada begitu banyak pria manusia tampan berkumpul, jarang terlihat. Beberapa malaikat kecil mendongak dengan ngeri. Mereka melihat seekor naga raksasa seukuran gunung melayang di udara, dan yang lainnya adalah iblis wanita berbentuk manusia yang memiliki kejahatan.
Namun, dalam sekejap, naga raksasa itu menyerang. Beberapa malaikat kecil bahkan tidak punya waktu untuk menjerit. Dan terkoyak berkeping-keping di bawah kekuatan yang tak terkalahkan. Tidak bagus, iblis besar muncul. Cepat panggil kakak Yuan Fei. Tragedi itu mengejutkan para malaikat Gunung Longhu lainnya. Mereka semua ketakutan melihat pemandangan itu, dan buru-buru mengeluarkan semua pakaian yang bisa mereka gunakan. Dan artefak magis, menatap dengan panik pada dua iblis tingkat tinggi yang telah berubah menjadi wujud manusia. Ya ampun, cepat bantu. San Weidong yang tidak jauh juga melihatnya, beberapa malaikat langsung terbunuh seketika. Mata merah terangsang, dia memanggil para prajurit untuk bersiap menghadapi musuh. Semua prajurit mengangkat tombak mereka, memasuki status siaga, menunggu perintah komandan untuk melepaskan tembakan. Namun, menghadapi formasi seperti itu, naga iblis Leia dan Morika, dua iblis tingkat tinggi, tampak sama sekali tidak terpengaruh. Mereka sama sekali tidak menganggap kursi-kursi ini sebagai batu karang. Sungguh panen yang tak terduga, aku tidak menyangka akan ada begitu banyak manusia di sini. Pas sekali, aku bisa menyerap sedikit energi vital untuk mengganti energi yang terkuras selama perjalanan. Morika tersenyum licik, menjawab dengan genit. Ya, Tuan Raya. Tapi nanti tolong sisakan sedikit untukku, terutama pria-pria muda dari ras manusia itu. Mereka yang paling bersemangat. Hahaha, monster berani. Saat Zhang Yuanfei tiba, Morika sudah mengerahkan seluruh tenaganya, langsung mengangkat pedang dan menyerang. Menghadapi iblis tingkat tinggi seperti itu, Zhang Yuanfei langsung menggunakan jurus pedang terkuatnya, jurus pedang ringan dan datar. Pedang ini langsung mengarah ke Morika, kombinasi kekuatan dan kecepatan, membunuh pemimpin. Namun, naga iblis Raya di sampingnya hanya tersenyum tipis. Dengan menjentikan jari dengan ringan, dia membelokkan pedang Zhang Yuanfei ini. Zhang Yuanfei yang tidak puas melakukannya dengan tegas. Teknik petir gunung naga. Saat kilat menyambar, dia sebenarnya berhasil menahan Raja Naga Iblis Raya beberapa jurus. Namun, pada kenyataannya, dia tidak bisa melukai Raja Naga Iblis Raya sedikit pun. Melihat lawannya begitu gigih. Raja Naga Iblis Raya tidak punya niat untuk bermain lagi. Dia langsung mengangkat tangannya, mengeluarkan gelombang energi hitam, dan melemparkan Zhang Yuanfei ke tanah. Dan saat Raja Naga Iblis Raya hendak membunuhnya, sebuah petir turun dari langit, membuat lubang yang dalam di tanah. Ini adalah 5 petir hukum sejati dari Zhang Hongzhen, kepala Gunung Longku. Sayangnya, itu tidak mengenai sasaran. Naga Iblis Raya dan Molika, melihat Zhang Hongzhen bertabrakan, mereka maju dengan pedang bintang 7. Meskipun Zhang Hongzhen tahu, dengan kekuatannya dia tidak akan bisa bertahan selamanya. Namun, tujuan perjalanannya hanya untuk menahan kedua iblis ini, memberikan waktu bagi malaikat tua itu. Tapi sayangnya, kekuatan kedua iblis itu, setelah beberapa gerakan, tidak lagi bernegosiasi dengan mereka, melainkan langsung menyerbu kerumunan. Dalam waktu singkat hanya belasan detik, puluhan orang tewas di tempat, di antaranya banyak murid muda Gunung Longku. Melihat situasi ini, mata Zhang Hongzhen menyala, dan dia segera memerintahkan semua orang untuk membentuk formasi tingkat tinggi Gunung Longku, tembok Fajra. Pada saat yang sama, 28 koin tembaga langsung terbang keluar dari lengan bajunya, masing-masing dihitung dan ditancapkan ke dalam tanah di depan semua orang. Detik berikutnya, sebuah penghalang transparan yang terlihat bersinar terang bangkit dari tanah, membentuk cincin dan melindungi semua orang di dalamnya. Molong Rea dan Molika terlempar tanpa persiapan, tapi ini tidak membuat kedua iblis ini tidak menerima kerusakan apapun, malah memicu keinginan mereka untuk menang. Mata Molika langsung menjadi hitam. Di antara dua tanduk di kepalanya, bola energi hitam pekat perlahan terbentuk. Sementara itu, Molong Rea membuka mulutnya lebar-lebar, dan di kedalaman tenggorokannya bayangan memancarkan api naga, dan energi iblis yang kuat dan menakutkan terpancar. Seolah-olah dunia akan hancur dalam sedetik. Zhang Hongzhen, melihat pemandangan ini, berteriak dengan keras. Sial, cepat pasang formasi 8 matahari. Segera 8 guru surgawi pria menyebar kekuatannya. Menggigit jari, darah yang mengalir dari jari tersebut melayang di udara dan berkumpul dengan cepat. Seketika cahaya keemasan menyala terang, kekuatan ke-8 guru surgawi itu meningkat 8 kali lipat. Pada saat yang sama, serangan Molong Leia dan Molika juga datang dengan ganas. Boom! Suara gemuruh yang besar mengguncang tanah, langit tiba-tiba menjadi gelap. Saat langit kembali terang, Zhang Hongzhen melihat tembok Fajra dan susunan 8 yang telah lenyap tak berbekas. Penuh kebencian. Saat itu, dua iblis tingkat tinggi tertawa mengejek, siap untuk bertarung. Sepertinya mereka siap untuk menghabisi sisa-sisa manusia. Zhang Hongzhen melihat situasi ini, hatinya tenggelam. Makhluk jahat, hari ini aku pasti akan membuat kalian membayar harganya. Selesai bicara. Zhang Hongzhen sepertinya telah mengambil keputusan. Dengan wajah muram dia menggigit jarinya dan menulis darah di sebuah jimat yang tergantung. Ini buruk, tetua sekte akan menggunakan kutukan terakhir. Murid-murid Long Hushan melihat formasi ini. Mereka terkejut dan segera mendesaknya untuk berhenti. Namun Zhang Hongzhen penuh tekad. Kemudian matanya tiba-tiba terbuka. Cahaya merah muncul di tangannya dan bersinar terang. Dan tubuh Zhang Hongzhen terlihat jelas membesar. Saat Zhang Hongzhen akan mengucapkan kata terakhir dari kutukan pemusnah iblis Long Hushan, sebuah tangan tua yang kuat memegang lengannya dan menghentikannya. Ternyata murid tertinggi Long Hushan, Zhang Tongxuan, tiba tepat waktu. Sebelum itu, dia juga telah menyelesaikan misi yang hanya bisa dia lakukan. Menghadapi tetua langit yang datang, Molika dan naga iblis Rhea bisa merasakan kekuatannya luar biasa. Dia sedikit serius. Namun faktanya, di mata mereka, tidak ada banyak ketakutan yang muncul. Tapi tepat ketika semua orang mengira Zhang Tongxuan akan mengeluarkan jurus yang sangat kuat, mereka melihatnya mengeluarkan sebuah jimat komunikasi. Saudara Chen, mohon bantuannya, katanya. Batu transmisi suara berputar seketika, saat semua orang masih sedikit bingung, sebuah suara yang jelas terdengar menjijikan menggelegar di langit. Ingat,
Kau berjanji, kembali ke 1 hari yang lalu. Setelah Zhang Tongxuan mengetahui situasi terbaru di hutan, dia menemukan bahwa iblis tidak hanya bertambah 2 kali lipat dalam jumlah. Kekuatan mereka juga semakin kuat, mungkin di dekat gerbang perunggu, kemungkinan besar akan terjadi. Dia tidak bisa menanganinya. Memikirkan hal ini, Zhang Tongxuan memerintahkan Zhang Hongzhen untuk pergi lebih dulu. Cobalah menunda waktu dan tunggu dia kembali. Segera Zhang Tongxuan datang ke kota di puncak gunung, menghentikan pemain. Tetapi proses pemain tidak berjalan lancar, setelah mengetahui bahwa Chen Hao dimarahi dan diejek oleh sekelompok streamer dan penonton karena menjaga gerbang perunggu. Dia hanya mengira Chen Hao hanya dikhianati oleh manusia, dan untuk sementara tidak akan bertindak. Tapi kenyataannya Zhang Tongxuan salah. Chen Hao saat ini sedang menikmati keuntungan besar yang dibawa oleh perbuatannya tanpa peduli, karena sistem mengubah penyesalan menjadi semua atribut. Kekuatan Chen Hao meningkat setiap detik, dan suasana hatinya sangat senang. Dan pada saat pertama Zhang Tongxuan berkunjung, Chen Hao sudah menebak maksud lawan dan langsung menolaknya. Saat Zhang Tongxuan terlihat kecewa. Energi sejati yang dia tinggalkan di tubuh Zhang Hongzhen sebelumnya bereaksi kuat. Ini jelas menunjukkan Zhang Hongzhen terluka parah. Dia datang, kekuatan iblis di sana sangat kuat. Bahkan jika dia pergi sekarang, mungkin dia akan kehilangan nyawanya dan tidak bisa melindungi orang lain. Satu-satunya cara sekarang adalah meminta Chen Hao. Karena kemampuan khusus keluarga kota, keluarga mereka 100 tahun yang lalu sudah menjadi yang terkuat di bintang biru. Kecuali para iblis bersatu, mereka tidak akan bisa mengalahkannya. Hari ini, dia punya firasat bahwa dia tidak bisa melihat kekuatan Chen Hao. Tiba-tiba Zhang Tongxuan tidak peduli dengan harga dirinya. Dia berlutut, memohon kepada Chen Hao, berharap Chen Hao akan mengingat kebaikan lama. Membantunya dengan segalanya untuk mengatasi krisis saat ini. Tanpa diduga, dia malah mendapat serangan balik dari Chen Hao, yang secara langsung membuat Chen Hao mendapatkan 50 poin penyesalan. Tetapi Chen Hao juga setuju untuk membantunya sekali, asalkan dia berjanji pada Gunung Longhu untuk tidak ikut campur dalam masalah ini lagi. Zhang Tongxuan ingin menyelamatkan orang. Jadi dia terpaksa setuju. 15 menit kemudian, Zhang Tongxuan berlari dengan kecepatan tercepat dalam hidupnya. Sampai ke tepi hutan jatuh bintang. Menghadapi 2 iblis tingkat tinggi yang kuat, dia sangat bersyukur bahwa dia telah setuju tadi. Persyaratan yang diajukan Chen Hao. Simbol transmisi suara hancur, suara Chen Hao bergema di seluruh langit. Keluarga kota? Apakah ini suara keluarga kota? Molika, setelah mendengar kata-kata di langit, secara naluriah menjadi panik. Alasannya sederhana, Chen Hao, sebagai penjaga segel, telah membunuh monster yang tak terhitung jumlahnya. Dalam benak mereka, mendengar suara ini berarti kematian. 477 di sisi lain, naga iblis Leia juga terkejut dan sangat panik. Namun, setelah Chen Hao selesai berbicara, di sisi lain, naga iblis Leia juga terkejut dan sangat panik. Namun, setelah Chen Hao selesai berbicara, tidak ada yang terjadi. Naga iblis Leia dengan cepat menebak kemungkinan lain, dan kemudian menganalisisnya bersama Merlika. Jelas-jelas sebelumnya menyaksikan Chen Hao menangis dengan lampu sorot, tidak mungkin muncul lagi, hanya mungkin pihak lain berpura-pura. Setelah memahami hal ini, naga iblis Leia dan Molika seketika mendapat kepercayaan diri, sekaligus merasa marah karena telah dipermainkan. Merlika yang marah jarang terjadi, matanya langsung berubah hitam, lalu sebuah bola energi yang terkondensasi dari artefak iblis. Dengan cepat tercipta di antara kedua kakinya, menyerang Zhang Tongxuan dan yang lainnya, dan pada saat yang sama, naga iblis Leia juga menegakkan tubuhnya, dadanya naik turun dengan hebat, semburan naga neraka keluar. Kedua serangan itu mengandung kekuatan iblis yang sangat kuat. Jika terkena, mungkin tulang-tulang mereka tidak akan tersisa. Namun pada saat ini, waktu seolah melambat sejenak, pedang raksasa yang menjulang ke langit terbentuk di puncak gunung yang jauh, dan dengan cepat mendatangi 2 iblis tingkat tinggi, seiring pergerakan pedang tersebut. Hutan di sekitarnya langsung terbelah 2, bersamaan dengan itu datang pula sayap pasir raksasa yang tak tertandingi. Membuat semua orang tak bisa bergerak, naga iblis Leia menyusutkan pupil matanya tiba-tiba menarik napas dingin. Menghadapi serangan semacam ini, setiap sel di tubuhnya memikirkan cara untuk melarikan diri. Namun ia tampaknya terkekang erat oleh kekuatan tak dikenal sehingga tidak bisa bergerak sedikit pun. Selanjutnya, suara Chen Hao kembali terdengar, namun kali ini hanya satu kata singkat. Pedang raksasa itu bagai membelah tahu, dengan mudah menghancurkan serangan kedua iblis itu sepenuhnya, lalu menebas lagi. Kemudian menebas kedua iblis itu. Melihat situasi ini, naga iblis Leia mengerahkan seluruh energinya. Mengeluarkan mata jiwa baliknya, seketika itu juga artefak iblis jiwa balik bersinar terang, dalam sekejap berubah menjadi perisai hitam. Namun naga iblis Leia tidak meletakkan perisai itu di depannya, melainkan memutar perisai hitam itu di udara. Dengan suara boom, perisai itu menghantam tubuh Leia sendiri. Boom, pedang itu melintas tajam. Ruang seakan-akan terdistorsi sesaat, waktu kembali mengalir normal. Semua orang hanya merasa pandangan mereka kabur sesaat. Menemukan kedua iblis tingkat tinggi yang kuat itu kini menghilang. Kerumunan yang terkejut hanya bisa menahan meja. Dengan satu tebasan pedang dari jarak 100 mil, 2 iblis terbunuh seketika. Apakah ini masih bisa disebut manusia? 100 mil di luar hutan, sesosok tubuh manusia jatuh dengan keras. Ternyata dia adalah naga iblis, Rhea. Ya, dia tidak terbunuh di tempat, itu berkat sentuhan terakhirnya yang jenius, perisai hitam yang dibentuk oleh transformasi roh, mengenai dirinya sendiri. Kekuatan besar menyebabkan tubuhnya sedikit bergeser, dan ini kebetulan menghindari titik vital. Namun, harganya adalah seluruh lengannya, termasuk bahunya, terpotong. Tetapi bahkan dengan itu, nasib naga iblis Rhea masih dianggap baik. Lagi pula, orang yang berdiri di sampingnya saat itu. Molika terbunuh di tempat, kemudian Rhea mengeluarkan bola sihir hitam dari pelukannya. Molika, aku hanya bisa membantumu sebanyak ini, setelah berkata. Seutas jiwa yang tersisa tiba-tiba muncul di bola sihir.